gara-gara polemik nasab, gara-gara klan Ba'alawi, gara-gara habaib Yahudi yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi. Ini wajib kita sampaikan, karena sejarah 45 betul-betul erat dengan berseberangannya fatwa Utsman bin Yahya. Ini kalau Lutfi bin Yahya setiap hari medsos digital dipenuhi bahwa Indonesia mufti satu-satunya adalah kakeknya, yaitu Utsman bin Yahya. Ini loh yang kita lawan, yang kita lawan. Kurang ajarnya mufti satu-satunya kata dia Utsman bin Yahya. Itu sebenarnya nggak etis kalau pakai mufti, nggak, itu tukang bacotnya Belanda. Enaknya mufti tukang fitnah. Sing pas itu adalah antek Belanda. Saudaraku, kalau digital menyatakan grupnya klan Ba'alawi para habaib khususnya Lutfi bin Yahya, kalau sampai menyatakan Utsman bin Yahya satu-satunya mufti, ganti antek Belanda. Nah, ini saya membayangkan kita tertipu. Sosok pemberi fatwa yang harus kita samatan atan. Hapus mufti Batavia, diganti antek Belanda. Oh, harus gitu, kejar. Karena mufti Batavia jelas berseberangan dengan ulama Nusantara dan tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke. Loh, itu katanya habaib lah yang bisa membawa kemerdekaan bangsa. Kurang ajar Pak. Kok nggak malu, nggak punya perasaan sedikit pun, nggak punya. Kurang ajar nggak? Ya Allah, itu mantunya Rizik itu. Siapa itu? Habib Hanif itu mantunya Rizik itu. Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil para habaib, saudara-saudara. Oh no, ngawur nggak? Ngawur itu. Ono terusane. Hasil para habaib jebol. Ono terusane. Iya, ya Allah, jejak digital banyak. Saudara-saudara, bahwa kemerdekaan 45 inilah hasil para habaib. Ya Allah, subhanallah, naudzubillah min dalik. Makanya kemerdekaan 45 kita ulang-ulang, kita sejarahkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi anak bangsa. Jangan lupa, karena kaitannya dengan keutuhan Al-Quran. Quran turun 17 Ramadan di Makkah. Kalau di Indonesia yaitu 45, kebetulan 9 Ramadan. Begitu ulama kita membawa Al-Quran. Badan, hati, roh disiapkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Al-Quran. Oh, sembrono. Makanya jelas ini beda. Sampai sekarang estafet yang dibawa oleh Utsman bin Yahya waktu itu juga bersama Habib Ismail bin Abdul Al-Atos ini di Malang. Kalau masih ada sisa-sisa di Pasuruan, di Malang ini wajar. Jadi masih ada generasi antek-antek Belanda, masih ada bibit-bibitnya. Kalau ulama kita bahwa Utsman bin Yahya itu habib yang sungguh, saya yakin dari mulai Syekh Junaid, Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Muhammad Nasir Al-Badani, Syekh Nahrawi, Abu Yamamah Armin Cibuntu, saya yakin muafakoh, ittifaq, setuju. Betul nggak? Kenapa berlawanan? Berarti aswa'u minal khinzir, lebih jahat, lebih jelek daripada celeng. Gitu, masya Allah. Itu yang duduk di Timur Tengah, di Makkah. Belum yang di Nusantara kita berjajar 400 ulama, Syekhona Khalil, Kiai As'ad, Masyum Asy'ari, Syekh Buntet. Ini sepakat melawan fatwanya Utsman bin Yahya. Dia menyatakan melawan penjajah Belanda dan Bugot, dianggap pemberontak.
Kompak ulama kita dari Sabang sampai Merauke, bahwa yang bahkan yang di Timur Tengah fardhu ain, wajib melawan penjajah. Loh, nggak main-main. Hingga 15 hari setelah 45 masih menelan korban syuhada 60.000. Ngeri gak ngeri? Tidak main-main. Kalau kamu berani-berani mengungkap bahwa kemerdekaan hasil para habaib bangsat, betul gak? Sampaikan dari ujung Sabang sampai Merauke, jangan sampai ada medsos digital yang kurang ajar. Betul nggak? Loh, bahaya. Ramadan ini saksi ulama kita, leluhur kita, wali-wali kita untuk membaca Al-Quranul Karim, Quran, biar tahu. Makanya pas kalau Quran itu disyairkan oleh Gus Dur dengan nada kalem, biar melek, biar kupingnya terbuka. Al-Quran Qadim, wahyu minul ya, tanpa dinulis sadi wajah. Al-Quran Qadim, wahyu minul ya, tanpa dinulis iso diwaca. Dengarkan para habaib, ini sebenarnya syair khusus mereka habaib yang tidak paham Al-Quran, yang tidak paham Nusantara. Dengan bukti sampai kalau Hasyim Asy'ari meninggalnya pun bulan Ramadan. Bukan abal-abal. Betul nggak? Lu sembrono. Jadi enaknya ya wajiblah kita iri, wajib. Kalau mereka hanya sholawatan, Quran, hadis yang ditampilkan, ternyata masih menjajah. Ngeri Prabowo, ngeri. Jadi itu intinya, jangan enak-enak kita berpuasa Ramadan. Ingatlah hasil Ramadan termasuk hasil 45. Subhanallah. Maka jangan sekali lupa, jangan lupa, merah putih adalah mengingatkan kita harus menghargai para pahlawan leluhur kita. Tidak boleh. Makanya unik pas ajaran Abu yang nggak aneh-aneh, doakan RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, DPR, MPR, menteri, presiden, wakil presiden, TNI, Polri, seluruh keraton, seluruh rakyat. Berarti beliau ingat sejarah. Jangan sekali-kali diusik saudara atau rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ulama-ulama kita betul-betul tirakat dan riyadhah. Tidak hanya dengan lapar, nyawa ditaruhkan. Betul? Anak bangsa harus ingat, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekarang sejarah mau dibelokkan kembali. Berarti penjajah di milenial tetap Ba'alawi. Saudaraku harus ingat, doakan selalu mukibul, muhibin, habaib, doakan dapat hidayah. Kalau sudah bisa jaga jarak saudara kita, berarti tinggal Ba'alawi, tinggal habaib. Betul nggak? Mau pulang dengan sadar, alhamdulillah. Kalau tidak pulang, harus beretika dengan Indonesia, beretika dengan Pancasila, tetap bendera satu merah putih. Akhlaknya rubah, tetap Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan.